Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait ada kabar yang kurang enak sebenarnya ya. Ada kabar terkait tentang pekerjaan lagi. Nah, di sini kabarnya apa? Wali Kota Surabaya dilaporkan ke kantor polisi. Wah, ada apa teman semuanya ya? Wali kita kok dilaporkan nih, ada apa? Nah, di sini teman semuanya ya, ada sidak perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawannya. Jadi Pak Wali Kota ini bersama salah satu karyawannya yang ditahan di salah satu perusahaan ya, yang menahan ijazahnya karyawannya itu menghampiri teman. Cuman ada kendala pemilik perusahaan, sepertinya begitu ya. Siapa namanya, intinya dari Singapura informasinya begitu. Itu tak kenal ya, tak kenal Pak Wali Kota. Dan yang sangat apa ya, sangat luar biasa di sini ya, yaitu dianggap penipuan Pak Wali Kota ini teman-teman ya. Dikira penipuan. Waduh, ini teman semuanya. Jadi di sini tak mau menemui lah intinya seperti begitu. Dan langsung semua para netizen ya memberikan komentar, dan termasuk ada penjelasan atau klarifikasi ya dari Cak Ji atau Pak Armuji ya, Wali Kota Surabaya ini. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja teman-teman semuanya ya, simak videonya secara sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham begitu. Oke, langsung saja kita simak bersama. Monggo. Ini perusahaan apa namanya nih? CV Sentosasil, Pak. Halo, saya Wakil Wali Kota Surabaya. Bapak Sentosasil ya, Pak Andi ya? Saya ini ke tempat perusahaan Bapak ini. Tolong dibukain dong, Om. Orangnya kan ada nih di tempat ini. Orang yang lainnya. Bapak ini dijak ngomong, ada keperluan apa tuh dibuka dulu toh, tamu. Loh kok aduh ya apa sih? Oh, ini Surabaya, Pak ini. Oh, aduh. Ada di kantor provinsi bareng sama perlakukan kayak begini. Dilaporkan polisi, Pak, maunya Pak kalau masuk. Kalau saya silakan lapor polisi ya silakan. Halo. Bu. Halo, Bu. Halo ya. Ini Wakil Wali Kota, Bu. Ya, urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu mas. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Kamu ada di perusahaan? Suruhan aja udah. Geletak aja nggak apa-apa. Mopong kamu. Itu siapa tadi? Itu Diana, Pak, yang punya. Ini adalah perusahaan PT Sentosasil CV Sentosasil yang menahan ijazahnya. Siapa namanya? Setiap ada pemeriksaan dari jasa pun mereka tertutup. Seolah-olah perusahaan ini juga mungkin nyimpen narkoba ya di dalam ini ya. Mungkin ya itu dugaan saya. Karena setiap ada pemeriksaan di jasa pun ditutup seperti itu. Kita mau masuk secara baik-baik pun jawabannya tadi kayak di situ. Nah, ini tolong benar-benar kita viralkan bahwa orang yang bernama siapa? Diana sama Handi yang punya perusahaan ini. Iya. Tolong benar-benar disikapi perusahaan ini kita akan sikapi secara serius. Iya, pokoknya yang ada di Demak juga ya, kita akan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Dalam hal ini waktu saya membela anak yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan yang saya sidak kemarin, dan ternyata mereka saya datangi dengan baik-baik, tapi responnya seperti apa yang di video. Saya dikatakan penipu dan segala macam. Maka hal tersebut menjadi suatu konsumsi berita di media sosial bahwa tanggal 10 April kemarin juga saya dilaporkan Han Jua Diana di Polda. Terima kasih atas laporan Han Jua Diana, dan ini masyarakat supaya bisa mensikapi secara profesional, secara objektif. Apa yang saya lakukan adalah untuk membela kebenaran, untuk membela anak-anak yang tertindas. Wong ijazah ditahan sekolah saja sama pemerintah provinsi sekarang ini dibebaskan untuk tidak ditarik biaya. Ini orang mau resign kerjaan, ijazahnya yang ditempuh dalam waktu 3 tahun kok ditahan. Saya mau klarifikasi dengan baik, di perusahaannya justru tidak diterima dengan baik. Han Jua Diana, terima kasih melaporkan saya ke Polda. Saya kalau dipanggil, saya akan
hadir dan saya akan jelaskan secara jelas. Ya, terima kasih Han Juadiana. Jangan sampai ini kayak yang di SMA Gloria Surabaya. Ya, mereka justru menggonggong seolah-olah mereka yang akan kebal hukum. Terima kasih seperti itu. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengancam akan melaporkan balik pemilik perusahaan CV di kawasan Margomulyo yang telah menuduhnya sebagai penipu. Sebelumnya, Armuji mengunggah di media sosial mengenai perusahaan tersebut yang diduga telah menahan ijazah karyawannya. Pemilik perusahaan Jan Huadiana melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas tuduhan pencemaran nama baik. Armuji menyatakan siap melaporkan balik karena merasa difitnah dan telah berusaha untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai penahanan ijazah, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 secara tegas melarang pengusaha menahan dokumen asli milik pekerja, termasuk ijazah. Dan juga pakar ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Tajudin Nur Effendi MA menyatakan bahwa praktek penahanan ijazah asli oleh perusahaan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Beliau menegaskan bahwa ijazah adalah milik pribadi yang tidak boleh ditahan oleh pihak manapun, termasuk sekolah atau perguruan tinggi. Menurutnya, perusahaan seharusnya cukup meminta fotokopi ijazah yang telah dilegalisir sebagai bukti kualifikasi pendidikan karyawan. Penahanan ijazah asli dianggap sebagai tindakan yang tidak masuk akal dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak pribadi yang masuk ke ranah pidana. Yang lagi viral permasalahan perusahaan menahan ijazah karyawan. Karyawan yang sudah resign tetapi ijazahnya ditahan, alias ijazahnya gak dikasihkan kepada karyawan itu. Nah, sampai wakil wali kota turun tangan, tapi sayangnya tidak menyelesaikan masalah sebab ada perlawanan dari pihak perusahaan. Teman-teman, yang harus dipahami bahwa di dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, baik itu undang-undang ketenagakerjaan dan turunannya, tidak ada klausul soal kewajiban karyawan masuk kerja harus ada jaminan ijazah. Juga tidak diatur ketika karyawan itu resign, maka perusahaan itu wajib memberikan ijazah itu kepada karyawan. Karena ada kekosongan hukum, maka yang berlaku adalah Undang-Undang KUHP. Bagi saya, kalau kalian kerja di perusahaan, kamu tidak kerasan, kamu resign, dan ijazahmu tetap ditahan, tidak dikasihkan kepada kamu, maka perusahaan itu laporkan ke polisi. Tentu ini adalah penggelapan barang, pasal 372 KUHP. Ancamannya lumayan bro, 4 tahun, dan dimungkinkan bisa dilakukan penahanan. Jadi ribut-ribut soal penahanan ijazah, solusinya satu, supaya perusahaan itu tidak mentang-mentang, supaya perusahaan itu gak sakarepe dhewe, maka kamu harus lapor polisi. Viralkan, lapor polisi. Viralkan, lapor polisi. Supaya apa? Satu, kalau diviralkan perusahaan ini malu. Yang kedua, dengan laporan polisi, supaya polisi gercep, segera manggil. Kalau memang tidak diberikan unsur penggelapannya terpenuhi, segera dilakukan penangkapan, segera dilakukan penahanan. Sebab yang saya tahu sudah banyak masyarakat resah permasalahan ijazah ditahan oleh perusahaan. Artinya
kasus ini banyak terjadi di masyarakat. Tinggal kepolisian harus gerak cepat menindaklanjuti laporan dari mantan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat konten yang ada di Surabaya, wakil wali kota membantu masyarakat yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan. Jadi di sini saya sebagai anggota DPR RI, saya sudah komunikasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia karena penahanan ijazah ini tidak boleh dilakukan karena ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau ini masih dilakukan dan orangnya tetap bersikukuh menahan ijazah tersebut, saya akan memberikan surat rekomendasi ke kementerian supaya perusahaan itu dibekukan izinnya. Ya, terima kasih wakil wali kota Surabaya. Saya sudah komunikasi juga dengan Kakanwil Jawa Timur terkait hal ini. Kita segera tidak lanjuti. Atas nuwun. Wakil Wali Kota Surabaya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial oleh seorang pengusaha di Surabaya. Di dalam video di media sosial Bapak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya itu atas laporan dugaan menahan ijazah karyawan, kemudian dia datanglah ke perusahaan itu. Namun sesampai di sana, Bapak Armuji itu tidak berhasil menemui pemilik perusahaan. Namun dalam video itu menampilkan foto suami istri pemilik perusahaan itu. Atas video yang beredar itu, kemudian dibuatlah ada laporan yang dibuat oleh pemilik perusahaan itu dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, apakah perusahaan bisa melakukan atau menahan ijazah seorang karyawannya? Dalam perspektif saya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, itu walaupun tidak di spesifik untuk menahan ijazah, tapi perusahaan itu tidak punya hak untuk melakukan atau menahan ijazah karyawannya dengan alasan apapun. Terus yang kedua, selain diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga, saat ini Indonesia sudah punya namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga apabila seorang karyawan itu merasa tidak mengizinkan, maka mengizinkan untuk ijazahnya ditahan, maka dia bisa melaporkan perusahaan tersebut atau mengajukan upaya gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, itu terkait soal apakah boleh seseorang itu melaporkan pencemaran nama baik ke pejabat. Dalam hal ini contoh kasusnya seperti Bapak Wakil Wali Kota yang dilaporkan. Jadi di Undang-Undang ITE ini yang dilaporkan dia tidak dalam jabatan sebagai Wakil Wali Kota, tapi sebenarnya laporan Undang-Undang ITE ini dia spesifik personal. Siapakah pemilik media sosial itu? Jadi baik itu dia punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, ketika ada di media sosial dan menurut seseorang diserang kehormatannya, dicemarkan nama baiknya, maka laporan Undang-Undang ITE ini sifatnya personal saja, tidak mengenal bahwa karena dia pejabat atau apa. Tapi kita tunggu saja kelanjutannya, karena ini pasti juga akan seru, karena lagi viralnya, lagi heboh-hebohnya di Surabaya, pengusaha melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait di mana yang lagi heboh, lagi viral teman, ramai di media sosial ya, yang berada di kawasan Surabaya ya, yaitu pengusaha ya di PT Arpa tadi itu ya. Intinya memiliki perusahaan ya, Diana ya, melaporkan Bapak Wali Kota ya, Bapak Armuji ya, itu ya apa namanya ya, sebagai ini namanya pencemaran nama baik lah kalau nggak salah itu ya. Jadi terkait ijazah yang ditahan teman,
Wah, ini bagaimana kelanjutannya? Untuk teman semuanya gimana, warga Surabaya dan juga sekitarnya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.